sekarang baru dengar kata literasi dan mau, kayaknya ternyata literasi menarik ya gitu. Terus gimana ya caranya? Saya nih mau mulai nih jadi orang tua yang literate, mau punya keluarga yang literate tuh, mungkin kalau kayak Rani, alhamdulillah pada saat punya anak tuh sadar bahwa oh aku nggak suka baca, tapi aku nggak mau anakku baca. Anakku nggak mau nih, aku nggak mau anakku nggak suka baca kayak aku nih gitu kan. Jadi Rani mulai memperkenalkan buku. Sebenarnya kan lebih mudah ya nih Bu, karena dimulai dari anak yang baru lahir gitu. Nah untuk keluarga-keluarga yang sekarang nih baru mau sadar nih, oh ternyata literasi itu penting. Nah itu bagaimana memulainya nih Bu? Untuk kita mulai menjadi orang tua yang literate, yang punya keluarga yang literate tuh kayak gimana nih Bu caranya? Ini pertanyaan yang bagus sekali, dan ini menjadi satu gerakan Fitrah World Movement dengan. Soalnya gini nih Bu, maaf ya, waktu Rani ajak teman Rani nih untuk gabung ke acara ini, mereka tuh kayaknya apaan sih literasi, serem banget bahasanya gitu loh nih Bu. Makanya Rani mau berbagi gimana sih caranya supaya ayo bisa kok kita mulai gitu nih Bu. Ya, ini satu jawabannya satu proses yang tidak pernah selesai ya, karena menjadi orang tua kan tidak ada sekolah menjadi orang tua yang kita bisa tamat ya. Jadi membangun keluarga literasi itu kan dimulai dari misi. Ketika orang ijab kabul, membangun satu mahligai pernikahan yang penuh dengan mimpi-mimpi, ya kan? Nah, apa misi ayah bunda ketika mereka punya anak? Ya, misi. Nah, sekarang coba kalau ketika orang menikah itu kan dibekali surat ya. Kita baca nggak? Surat nikah. Kita baca surat nikah. Mama Rani punya surat nikah kan? Artinya apa? Baca. Itu. Nggak pernah dibaca. Berapa puluh juta keluarga Indonesia yang menikah, dia hampir tidak membaca surat nikah. Di dalamnya itu udah misi berkeluarga ada di dalamnya. Nah, mission of life, bagaimana misi kehidupan. Jadi Nibu sendiri juga belajar, Mama Rani, bagaimana misi keluarga, karena sekarang Nibu kan sendiri ya, karena sudah ditinggal karena wafat, ya punya anak dan cucu. Bagaimana misi Nibu dengan membersamai anak cucu di dalam mengarungi kehidupan. Nggak lama kita di dunia ini. Nibu sekarang udah 60 tahun. Nibu nggak mengatakan tua ya. Usia Nibu 60 tahun. Ya, tapi semangatnya lebih dari Rani. Tapi tidak tua gitu. Artinya apa? Kita terus belajar. Karena sampai nanti nafas akhir kita, itu juga bagian dari kita memenuhi, menggenapkan literasi kita untuk kembali memasuki suatu kehidupan baru, alam barzakh, di mana kita akan ditanya lagi, apa agamamu, siapa Tuhanmu, apa kitab sucimu. Ya, artinya kembali kan kepada kitab, kepada teks. Nah, sekarang apa yang telah kita lakukan di dalam sebuah misi berkeluarga? Jadi misi. Jadi banyak sekali terjadi ya. Ini di Nibu juga diundang menjadi bagian dari Fitrah World Movement bersama Ustadz Hari. Kalau itu gerakannya udah luar biasa ya. Udah sekali buka acara itu Ustadz Hari biasa udah ribuan gitu. Nah, Nibu juga baru saja nih di mana Nibu juga ikut mengisi sebagai bonus. Ini Takasus, ini program keluarga muda. Jadi bagaimana kita mendampingi keluarga muda di dalam mereka mengarungi bahtera berumah tangga. Jadi Akademi Orang Tua itu juga sebuah bagian dari mimpi Kampung Rama-Rama, membersamai orang tua bagaimana menjadi keluarga yang literat. Literat itu beradab. Ada ilmu, ya. Tidak hanya ilmu, tapi bagaimana adab, berkomunikasi. Kecakapan abad 21. Apa? Berpikir kritis, tapi kritis yang beradab. Yang kedua, apa lagi? Kreatif. Kita kreatif. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi. Jangan runtuhkan kolaborasi dengan ego kita. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, berkomunikasi. Nah, itu tadi, berkomunikasi kita buruk. Komunikasi kita buruk. Bagaimana kita merespon orang dengan komunikasi yang buruk, kalau hati orang terluka, susah mengobatnya. Kecerdasan kita nggak cukup untuk
memulihkan luka hati. Nah, jadi itu sebabnya menjadi cerdas sosial ini juga menjadi satu target di dalam pengasuhan dan pendidikan. Banyak orang cerdas sekarang kolaps karena nggak punya connectedness, nggak punya jejaring. Nah, itu sebabnya Kampung Rama-Rama, Ayo Membaca Indonesia, Fitrah World Movement, Fitrah Based Education, gerakan sejuta umat kembali ke alam ya, membuat permakultur, membuat peternakan, ya itu gerakan yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Nah, jadi kuncinya adalah pada misi. Jadi beningkan hati kita. Apa misi kita di dunia ini? Berumah tangga itu apa misi kita? Nah, jadi semua misi. Jadi misi setiap keluarga berbeda. Aturan yang dibuat berbeda. Nah, jadi disitulah kunci dari bagaimana kita menghadirkan fitrah di dalam keluarga. Nih, fitrah ini di Kampung Rama-Rama diterjemahkan menjadi satu hal yang alamiah, tapi ilmiah. Kalau fitrah saja, tapi nggak ada ilmiahnya, kita hanya menjadi follower fitrah. Tidak menjadi orang yang bisa tangguh di dalam menghadapi tantangan dunia yang saat ini luar biasa. Gitu, Mama Rani. Kapan kita undang sahabat Ibu, Ustadz Hari ya, ke Sapa Ibu ya, Ibu? Ya, Ibu udah sowan dan salam buat semua. Doa Ustadz Hari juga untuk Sapa Ibu, karena program Fitrah World Movement dengan Fitrah Based itu memang masih jeda untuk literasi, belum masuk literasi. Jadi Ibu saja kadang-kadang mengisinya dengan dimensi fitrah yang ada 8, tapi itu sebetulnya bagian dari literasi. Nah, jadi itulah asiknya memiliki jejaring ya, memiliki komunitas, memiliki connectedness. Nah, itu harta karun yang luar biasa. Itu harus kita rawat. Itu yang Rani rasain. Itu yang Rani rasain. Harus kita kuatkan. Komunitas yang luar biasa selalu menyemangati kita untuk melakukan sesuatu yang bersama-sama